Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang job deskripsi dari perusahaan yang telah kami analisis. Berikut merupakan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Fayaz Kesario, yang kedua M. Ihwan Satria, yang ketiga Reisa Arikunia, dan yang keempat Salsabila Anissa. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari direksi. Yang pertama, merencanakan dan menjalankan rencana bisnis atau bisnis plan dari kesempatan-kesempatan bisnis baru yang ditemukan. Selanjutnya, mengelola, menjalankan, dan mengembangkan kerjasama atau opportunity bisnis yang sudah terjalin. Memimpin para akun manajer, menjalankan fungsi pengembangan usaha, marketing, dan sales atau bisnis area yang dijalankan perusahaan. Melakukan fungsi analisa, mapping berbagai hal mengenai bisnis perusahaan baik internal maupun eksternal. Spesifikasi dari direksi sendiri, yang pertama lebih dari 5 tahun pengalaman kerja dengan lebih dari 3 tahun pengalaman kerja bisnis. Development di industri IT atau lebih 2 tahun pengalaman kerja di konsultan strategis IT atau software development. Memiliki relasi yang luas atau mampu membangun, memelihara, dan mengembangkan relasi yang ada. Memiliki kemampuan analisa bisnis atau bisnis analisis. Lebih disenangi bagi yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang SDLC dan ITSM. Memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tertulis yang baik. Memiliki kapasitas leadership dan memiliki kapasitas untuk memberdayakan sumber daya. Selanjutnya ada direktur utama. Deskripsi dari direktur utama sendiri mengkoordinasikan, mengawasi, serta memimpin manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan nilai perseroan. Mengawasi dan menelaah manajemen risiko, sistem pengendalian internal perseroan, tata kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham. Spesifikasi dari direktur utama sendiri mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan kesekretariatan, merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan serta program umum perusahaan, pengadaan peralatan dan perlengkapan, membuat rancangan untuk mengembangkan sumber pendapatan, membuat rancangan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Selanjutnya, menawarkan ide-idenya dalam memajukan perusahaan di tingkat tertinggi atau kerjasama dengan MD atau CEO. Memimpin rapat dan mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayaz Kesario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayaz Kesario Marsono dengan nomor NPM 19751020. Saya dari kelas pengelolaan agribisnis D4 kelas A. Di sini saya akan membacakan PPT job description bagian direktur dan manajer personal. Di sini di direktur ada deskripsinya, yaitu sekelompok manajer yang memimpin atau mengawasi bidang tertentu dari sebuah perusahaan. Direktur biasanya melapor langsung kepada wakil presiden atau kepada CEO secara langsung untuk memberitahu mengenai perkembangan organisasi. Perusahaan besar juga terkadang memiliki asisten direktur atau wakil direktur. Direktur biasanya merujuk pada level eksekutif terendah dalam suatu organisasi, namun banyak juga perusahaan besar yang lebih sering menggunakan jabatan direktur. Spesifikasi: 1. Mampu mengkoordinasi setiap divisi. 2. Ada jiwa kepemimpinan. 3. Mempunyai sikap tegas, tanggap dalam mengatasi permasalahan. Manajer personal. Deskripsinya yaitu manajer personal adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan administratif dalam suatu perusahaan. Kegiatan administratif yang dimaksudkan seperti rekrutmen, menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan, pengelolaan gaji, penyelesaian perselisihan, dan juga kepatuhan hukum terkait tenaga kerja dan lainnya. Di sini spesifikasi: 1. Bertanggung jawab mewakili perusahaan. 2. Mampu mengkomunikasikan kebijakan manajemen. 3. Mampu operasional yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer keuangan, yaitu adalah individu yang mengatur,
manajemen keuangan, membuat strategi, membuat keputusan, dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Tujuan manajer keuangan memimpin divisi keuangan dan membuat laporan langsung pada direktur perusahaan. Spesifikasinya yaitu 1. Berjiwa pemimpin, 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, 3. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, 4. Mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya, 5. Memahami dunia keuangan, pendanaan, dan investasi. Yang terakhir yaitu dapat dipercaya dan menjaga rahasia perusahaan. Selanjutnya itu staf marketing. Deskripsi sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut, menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat, serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal. Spesifikasinya yaitu knowledge, pengetahuan utama dibutuhkan untuk menjalankan tugas. 2. Skill, keterampilan untuk mengerjakan tugas, merupakan keterampilan yang bersifat dapat dipelajari. 3. Ability, yaitu kemampuan dasar atau bawaan untuk mengerjakan beragam tugas, memperoleh pengetahuan atau mengembangkan skill atau keahlian. Dan yang terakhir yaitu outer, karakteristik atau karakteristik lain merupakan faktor personal. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang staf administrasi. Deskripsi staf administrasi. Staf administrasi atau lebih sering disebut dengan admin adalah mereka yang bertugas mengurus dan mengorganisasi semua pekerjaan administrasi atau tata usaha perusahaan. Adanya staf admin memastikan semua proses berjalan dengan lancar sesuai rencana. Spesifikasi staf administrasi. Yang pertama, seorang wanita atau lelaki. Yang kedua, memiliki usia minimal 30 tahun. Yang ketiga, pendidikan minimal lulusan D3 atau S1. Yang keempat, berpenampilan menarik. Yang kelima, memiliki ketelitian tingkat tinggi. Yang keenam, berkemampuan mengoperasikan komputer dengan baik. Yang ketujuh, mampu terampil dalam mengoperasikan Microsoft Word dan Excel, dan program akuntansi. Yang kedelapan, berkemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kesembilan, siap bekerja dan tanggung jawab penuh. Yang kesepuluh, memiliki pengalaman kerja di bidang yang sama minimal 2 tahun. Karyawan. Deskripsi karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dan digaji dengan uang. Atau karyawan dapat diartikan juga sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang. Spesifikasi karyawan. Yang pertama, knowledge, pengetahuan utama yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Yang kedua, skill, keterampilan untuk mengerjakan tugas merupakan keterampilan yang bersifat dapat dipelajari. Yang ketiga, ability, kemampuan dasar atau bawaan untuk mengerjakan beragam tugas, memperoleh pengetahuan dan mengembangkan skill atau keahlian. Yang keempat, outer characteristic atau karakteristik lain merupakan faktor personal. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.